Jadi penanaman taat hukum menurut saya ya harus diawali dalam keluarga sebagai masyarakat kecil dari perintah agama dulu. Kemudian kalau yang sunnah ya, misal buang sampah di tempatnya, Betul itu. taruh sepatu di tempatnya, taruh tas di tempatnya. Itu dalam rangka membentuk anak-anak kita menjadi taat hukum. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk selalu melalui instansi terkait untuk mensosialisasikan produk-produk hukum baru yang masyarakat ini notabene belum tentu tahu bahwa itu pelanggaran hukum. Memang keluarga yang paling menentukan, terutama ibu. Madrasatul Ula. Ibu itu sekolah pertama bagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV In Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Membangun budaya taat hukum sejak dini. Tema yang saya bawa hari ini sungguh luar biasa, karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum berfungsi sebagai pedoman bersama untuk menciptakan keteraturan, kemudian keadilan dan juga keamanan. Namun, kepatuhan terhadap hukum tidak bisa tumbuh secara instan. Ia harus dibangun sejak dini melalui proses pendidikan, kemudian pembiasaan dan juga keteladanan. Nah, kali ini kembali saya Risa Ismaya akan menyapa Anda bersama dengan ibu saya yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya pernah podcast juga dengan beliau. Hari ini bertemu kembali dengan suasana yang lebih luar biasa. Kalau saya lihat beliau ini hari ini lebih berseri-seri begitu ya. Karena kita akan menyampaikan terkait dengan yang sekarang ini lagi hype, banyaknya tindakan bullying dan lain-lain, bersama dengan anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Hajah Makmulah Harun MPDI dari Dapil 4 Banyuwangi, Situbondo dan juga Bondowoso dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat ya. Saya tuh kalau melihat senyumnya penjenengan itu luar biasa. Kayaknya semangatnya itu langsung nular begitu. Amin. Ya, karena kalau kita bertemu dengan orang-orang yang semangat itu biasanya apa yang disampaikan ketularan seperti itu. Makanya selalu ada berpikir positif dan berbuat positif yang akhirnya bisa menular ke orang-orang lain. Yang luar biasa adalah beliau ini tidak lelah, tidak capek untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari, entah itu sebagai seorang legislatif ataupun ketika di luar itu melalui pondok pesantren juga memberikan edukasi begitu, apalagi terkait dengan hukum. Dalam rangka mencari berkah. Itu dia. Kita nggak tahu berkahnya jatuhnya lewat mana nanti, nggih. Berpolitik itu ibadah. Betul. Ber-PKB itu berkah. Betul sekali. Tapi bahagia ya Bunda, menjalani kehidupan yang seiring sejalan. Alhamdulillah. Bahagia itu relatif ya. Betul. Yang penting tidak ada masalah. Berpolitik, kemudian santun. Bisa berbagi. Betul. Bisa menyenangkan orang lain. Disitulah bahagia bagi saya. Betul. Jadi kehidupan yang bahagia yang menurut beliau ini ya, saya manggilnya Bunda Mul beda dengan yang lainnya. Boleh. Kalau Bunda Mul ini menyampaikan itu dengan santun, bersahaja. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan apa yang terjadi yang ada di lingkup komisi beliau itu welcome sekali untuk bagaimana kita berdiskusi apa yang sangat perlu disampaikan begitu, yang urgent istilahnya kepada masyarakat yang sekarang ini yang tadi saya sampaikan adalah terkait dengan membangun budaya taat hukum sejak dini, di mana kasus-kasusnya sebenarnya tidak hanya di Jawa Timur saja Bunda nggih, kalau kita tahu. Betul. Kasusnya itu sebenarnya banyak di tempat atau daerah lain, tetapi di lingkup yang terdekat dengan kita pun itu kejadian-kejadian yang tidak terduga yang membuat saya itu wah ternyata di lingkungan terkecil di sekitar kita sudah terjadi seperti itu ya. Cuman tidak disangka-sangka. Betul. Nah kalau menurut Bunda sendiri ketika ada peristiwa seperti itu di sekeliling kita gitu, apa yang Bunda rasakan atau pendapat Bunda seperti apa? Taat hukum.
pada dasarnya taat hukum itu kan harus diajarkan sejak anak usia dini. Sebetulnya kewajiban sholat itu kan dalam rangka tarbiyah edukasi untuk taat hukum. Betul, betul. Kemudian puasa. Ya. Kita bisa bayangkan anak-anak saya waktu membangunkan anak sahur itu luar biasa. Effortnya, aduh, sampai kadang sahur sambil merem gitu kan ya. begitu. Itu kan dalam rangka taat hukum. Ya tuh. ternyata tidak saya benar dengan juga. Nah, terus kalaupun ada pelanggaran itu bukan hal pasti tapi ya wajar lah, itu risiko. Jadi penanaman taat hukum menurut saya ya harus diawali dalam keluarga sebagai masyarakat terkecil dari perintah agama dulu. Kemudian kalau yang sunnah ya, misal buang sampah di tempatnya. Betul itu. Taruh sepatu di tempatnya. Taruh tas di tempatnya. Itu dalam rangka membentuk anak-anak kita menjadi taat hukum. Walaupun itu hukum keluarga. Kan beda-beda ya. Kadang bunda itu mengedukasi putranya itu kan ada yang anakku tak jarno mbak kayak apa-apa. Ya silahkan. Apatis. Jadi anak-anak jangan terlalu diatur lah gitu. Ya boleh. Jarne bebas. Boleh. Tapi minimal kayak misalnya setelah mainan, lebih baik dirapiin, diberesin atau dibiarkan sampai nanti iuknya yang noto. Itu kan dalam rangka. Jadi memang harus dimulai dari anak usia dini. Kewajiban agama dan kemudian kewajiban dia sebagai anggota keluarga. Terus lalu dia berkembang lagi dengan temannya. Nanti masnya atau mbaknya kalau ketemu temennya, ini bunda bawain kue lebih dari satu ya, dibagi ya. Sampai rumah harus dicek sama orang tuanya. Kuenya terbagi apa bagaimana gitu. Sudah bun, sudah terbagi. Alhamdulillah. Itu berarti dia sudah melaksanakan penanaman taat hukum. Itu hukum-hukum keluarga. Nah, sekarang kalau sudah beralih ke bullying, hukuman-hukuman seperti terjadi di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat lain, itu memang kewajiban pemerintah yang pertama. Bagaimana pemerintah ini selalu mensosialisasikan produk-produk hukum baru yang masyarakat harus tahu bahwa itu pelanggaran. Saya sendiri pernah melakukan sesuatu ya, dan tidak tahu kalau itu pelanggaran. Oh, pernah. Dan ternyata fatal. Nah, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk selalu melalui instansi terkait untuk mensosialisasikan produk-produk hukum baru yang masyarakat ini notabene belum tentu tahu bahwa itu pelanggaran hukum. Kalau berbicara soal bullying di sekolah atau di luar sekolah, ini juga anak-anak harus diberitahu. Dan itu tidak mudah. Berproses. Dan itu tidak mudah. Contoh Mbak, ya. Saya pernah ya, apakah itu bullying ya? Ya. Saya pernah berdiri di sebelah rumah saya, anak-anak itu lari-lari. Lari-lari itu mengejar temannya yang pegang es. Ngejar temannya yang pegang es. Dan es itu di plastik ya. Sedot. Lari. Saya yang melarang. Jangan dikejar temannya, kenapa sih temannya anaknya? Itu es saya ya Bu. Oh, gimana Mbak? Menyikapinya jadi bingung. Hah? Itu es saya tadi direbut. Jadi dia enggak sanggup mungkin. Oke. Itu bullying kan? Betul. Nah, jadi makanya timbul pertanyaan justru saya melarang yang ngejar. Oh iya. Ternyata dia yang punya hak terhadap es itu. Itu es saya, Bu. Kaget saya, Mbak. Ya Allah sampai segininya ya kondisi ini. Dikejar memang. Mari ngono sudah mau diberikan itu masih disedot lagi. Itu yang sederhana dan tapi mengerikan. Mengerikan kalau itu terjadi
dalam hal yang skala lebih besar dari itu. Nah, itu bullying dalam hal makanan. Belum bullying yang lain. Sepatu temennya disembunyikan, tasnya temennya disembunyikan, pukul memukul. Nah, itu semuanya sebetulnya saya ingat dengan instruksi dari Ketua Umum saya, Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Beliau itu idenya memang luar biasa, cerdasnya luar biasa. Kali ini harus ada menghadapi Hari Santri 2025, harus ada transformasi pesantren. Transformasi pesantren itu bahwa pesantren itu sekarang, ya memang sudah banyak pesantren yang modern. Santri-santrinya itu banyak terkirim menjadi menerima beasiswa ke negara-negara, tidak hanya Timur Tengah, di negara Cina banyak, di negara-negara Barat juga banyak, walaupun dia pendidikannya di pesantren. Tetapi yang dimaksud transformasi pesantren itu, Mbok Yao itu apa ya? Seyogianya, seharusnya semua yang terlibat dalam pendidikan dalam pesantren itu mengerti tentang hukum, tentang hukum. Jadi itu tadi, ketika melakukan sesuatu jangan sampai menyentuh hukum yang dilanggar oleh memang hukum yang sudah memang pelanggaran. Itu maksudnya. Apa itu contohnya? Ya yang paling ringan itu ya jangan mukul anak. Jangan ada ujaran kebencian kepada anak. Apalagi sampai kemudian maklum makmuan. Itu sudah masuk kategori kekerasan verbal atau tidak ya Bunda ya? Iya. Kan membuat anak susah, sedih. Ya, betul. Sakit hati. Tapi kadang-kadang nggak sadar yang melakukan itu gitu ya. Gitu. Maklum bapakmu bodoh. Nah, itu kan ya. Nah, bentuk bullying verbal. Iya, di hati ini Mbak. Nah, itu guru harus tahu semua itu, bahwa itu ucapan, tindakan yang kira-kira menyerempet pelanggaran hukum itu guru harus tahu. Betul. Ustazah harus tahu. Ya. Belum nun sewu, ada yang pelanggaran pornografi, porno aksi, naudzubillah min dzalik. Itu mungkin terjadi di sekeliling kita, tapi karena tidak ada tidak kita sangka-sangka. Betul. Kadang-kadang karena kita nggak ngerti aja atau nggak tahu saja kejadian itu terjadi di sekitar kita. Kadang ketika ada korban seperti itu tidak ada yang berani untuk speak up begitu ya. Akhirnya berlarut-larut. Akhirnya terulang kembali terjadi, tidak terselesaikan begitu ya, apa yang terjadi di awal. Itu berarti mengapa kita harus fokus ya, generasi muda ini yang harus dijadikan taat hukum sejak dini, agar tidak terjadi hal-hal yang tadi penjenengan sampaikan Bunda. Kalau tidak terjadi sama sekali itu enggak kayak enggak mungkin. Cita-cita yang sangat tinggi. Kan kita berharap yang baik boleh Bunda. Iya. Minimal jangan terjadilah hal-hal yang seperti itu di lingkungan kita, di pesantren kita. Betul. Kalaupun terjadi terpaksa, ya jangan keseringan lah. Tapi kan kita nggak bisa mencegah Bunda ya. Iya. Yang bisa disampaikan itu saja. Jadi ya bagaimana ya, semua komponen, semua elemen ini harus bersama-sama, beramai-ramai dan terus-menerus, sinergi terus-menerus bahwa ini melanggar, tapi dengan cara bahasa yang mereka bisa terima. Hukuman juga harus hukuman yang sesuai dengan usia mereka, pemahaman mereka, begitu. Menurut saya kira-kira Bunda ya, kalau kita menyampaikan sesuatu terkait dengan taat hukum sejak dini begitu, apakah anak-anak atau siswa-siswa sekarang yang di masa SD SMP sudah melakukan bullying itu karena dari kecil dari lingkup keluarga bisa itu jadi. Tidak ada penanaman untuk taat hukum gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Contoh ya, tempat saya itu ada kewajiban sholat duha. Betul. Saya masuk kelas. Ini teman-temannya sudah pada, dia datangnya terlambat. Nah, sampai kenapa kok terlambat? Baru bangun ya Bu. Berarti belum sholat subuh? Belum. Orang tuanya, ibu saya berangkat kerja jam 5 setelah sholat subuh. Bapaknya itu bangunnya bersama dengan saya. Jam berapa bangunnya? Bangunnya ya saya mau berangkat sekolah ini.
terjadi Bunda seperti itu. Loh, ya apa sampean? Siapa yang disalahkan? Ya, tapi saya dengan bahasa pendekatan yang ini ya, ada wudhu dulu ya. Jangan langsung sholat duha, nggak boleh. Subuh dulu, baru duha. Tapi kalau terus malah banyak tapi Bunda yang kayak gitu ya. Saya nun sewu Mbak, bukan muji diri. Bertahun-tahun saya menjadi pendidik, sekalipun tidak pernah fisik NJW pernah saya. Paling saya ambil sapu, gegerannya tak emplak-emplak nang nggone meja. ayo itu. Paling begitu kalau sudah emosi. Cuman menakut-nakuti gitu. Jadi contoh, temennya sudah bersih, kelas sudah bersih, tahu-tahu ada bungkus snack di depan papan tulis. Jarak gitu namanya. Siapa iki? Enggak ada yang ngaku ya ambil sapu saya. Tak pukul-pukulkan ke bangku. Wis, ayo. Gitu. Ya susah memang. Tapi biasanya itu malah apa ya? Kalau misalkan dimarahi itu malah sering dilakukan. Itulah. Kalau orang Jawa bilang dipenging malah kayak dikongkon itu kan sering terjadi seperti itu. Tapi dicegah dadi. Itu memang terjadi ketika tidak ada penanaman untuk taat hukum sejak dini ya Bunda ya. Mungkin terjadi seperti memang itu. Keluarga yang paling menentukan. Terutama ibu. Madrasah Al-Umum, Madrasatul Ula. Ibu itu sekolah pertama bagi anak. Itu kalau ada kalimat itu yang keluar begitu, saya yang juga seorang ibu jadi tertampar itu Bunda. Bagaimana kita dari awal harus memberikan pendidikan hukum sejak dini. Kalau anak berprestasi, anak baik. Anak sopo? Anak saya Bunda. Api-api bukan saya. Tapi kalau kita membicarakan terkait pembentukan karakter pada anak dari dia taat hukum sejak dini itu kan tidak hanya dengan keluarga Bunda. Karena sebagian waktu anak itu ya sekolah juga yang paling penting. Kalau menurut guru-guru tadi itu guru-guru tadi itu berkewajiban. Anak-anak ini berapa jam ikut guru? Hampir 7. Nah, kalau full day sampai 9 jam. Makanya. Iya, jadi, 1 hari penuh. Iya, gitu. Jadi lingkungan mereka sejak kecil itu ya di tangan beliau-beliau itulah bagaimana mereka itu menaati hukum. Saya itu terkesan ini Mbak, Jepang itu kan luar biasa ya. Betul. Tapi ketika orang Jepang di Indonesia, ternyata ketularan orang Indonesia. Saya pernah ngantri ya di bandara. Taunya dia orang Jepang. Puntung rokoknya dijatuhkan, diinjek-injek. Kok kayak orang Indonesia. Sudah terkontaminasi beberapa tahun yang lalu. Sekarang kan sudah masyarakat Indonesia juga sudah disiplin hukum kayaknya sekarang. Tapi dalam pemberian edukasi terkait dengan taat hukum kepada anak sekolah atau mahasiswa, itu kan juga ada tantangannya Bunda menanamkan seperti itu. Karena tidak serta-merta anak itu bisa mau. Pasti. Menghadapi tantangan itu sudah pasti, tapi tergantung pendekatan itu tadi. Kira-kira tantangan utamanya apa Bunda? Itu tantangannya ya. Pertama mereka mengulang lagi dulu. Jengkel nih. Sudah kemarin kemarin kan sampean sudah dikasih tahu kalau itu tidak boleh, Nak, misalnya. Kok mbak ulangi. Diulang lagi. Kemudian yang kedua lebih melakukan bullying yang lebih dari pertama. Misalnya ringan-ringan dulu kayak nguber-nguber es tadi. Berikutnya mencuri barang temannya. Iya kan? Tempat saya itu juga seperti itu. Mohon maaf kalau saya selalu mengambil contoh tempat saya. Karena terjadi betulan tamu itu loh, Mbak. Sandalnya tamu baru masuk ke ruang tamu sudah lenyap. Terjadi itu Bunda. Lenyap karena tidak berbekas ya Bunda ya? Iya, dicari wis gak ono ngaku pokoknya. Karena apa? Karena di tempat saya itu anak-anak itu kan masuk kelas itu sepatu dilepas. Kemudian dia kalau misalnya mau ke masjid, itu seenak sandal diserobot aja sudah. Gitu. Siapa duluan dia dapat. Males dia pakai sepatunya untuk jalan-jalan di halaman itu.
itu. Contohnya seperti itu. Dan terjadi di sekeliling kita, Bunda, seperti itu. Tapi Bunda setuju tidak kalau misalkan di sekolah-sekolah, entah itu di pesantren, entah itu di sekolah gitu, ada pendidikan dini dari yang sekolah bersinergi dengan instansi stakeholder atau instansi terkait dengan hukum Bagus. seperti itu. Setuju nggak Bunda kalau seperti sangat itu? Setuju, tinggal anggarannya dari mana. Kalau kebanyakan yang pernah saya bertanya secara langsung, karena kita juga melewati organisasi seperti itu diberikan secara gratis karena ada komunikasi dengan misalkan paguyuban di wali murid untuk boleh atau funding ya, funding yang sponsorship dan lain sebagainya. Yang bergerak di bidang pemerhati hukum itu boleh lah, itu sangat bagus, saya sepakat sekali. Terus memang kurikulumnya memang mungkin bisa ditambah ya, kurikulum muatan lokal atau bahwa dengan bahasa sederhana, kasih gambar ini loh nak, kamu tidak boleh begini gitu. Jadi tidak kemudian seperti teoritis yang tapi dikasih contoh. Narkoba kan, aduh Mbak, narkoba miris saya. Dijual di es permen dan itu makanya saya kalau sadar. Saya lagi ngajar ya, pernah. Ini kan bangku. Kursi paling belakang itu ngelum nih barang gitu loh ke temannya seberangnya gini. Hati saya Mbak. Tak datang nih. Apa tadi yang disampaikan ke temannya? Saya takutnya narkoba, Mbak. Tiba setip, ngono-ngono ikut tipes. Pen gitu. Itu terjadi ya, Bunda ya? Ya ketakutan karena contohnya sudah banyak gitu ya. Iya. Khawatir pasti ada. Apalagi kalau misalnya anak nggak mau naruh tasnya. Betul. Itu kita jadi timbul kecurigaan gitu ya. Iya. Akhirnya kayak apa rek kok tas tadi dekek. Betul. Kalau lagi simpen ya gitu. Ternyata takut barangnya diambilin temennya. Misalnya ngeletek, LKS saya tadi diambil Bu, LKS, terus kotak pensil, begitu itu. Kalau Bunda dulu sebagai masih mantan atau masih jadi tenaga pendidik sampai sekarang Bunda ya? KTP saya itu kan guru. Guru. Kalau terjadi katanya Bang kalau saya berhubungan, Ibu masih guru, Ibu masih ngajar. Saya ini gurunya guru. Jadi guru seumur hidup gitu ya. Gurunya guru dia. Bunda, kalau misalkan terjadi hal-hal seperti itu, sebenarnya tindakan utama sebelum kita misalkan yang melibatkan anak-anak itu begitu fatal untuk melanggar hukum di sebuah sekolah. Apakah Bunda setuju untuk itu diadili, misalkan dimediasi dulu di sekolah dengan baik, atau ketika kesalahan fatal itu terjadi, itu langsung saja kita menghubungi pihak yang berwajib misalkan? Saya berkali-kali mohon maaf ya, mohon izin menyampaikan apa yang pernah saya alami. Pesantren saya, rumah saya itu dekat dengan mall. Pernah kejadian, murid saya itu 8 orang nyuri di mall, ketangkap security. Di mall dekat pesantren? Bayang no Mbak, 8 anak. Itu kejadiannya misalnya hari ini ya, sore. Besok pagi-pagi waktu anak sholat duha, geremeng gitu ya. Ternyata anak ketangkep nyuri di mall itu. Katanya lagi, barang curiannya itu disimpan di sekolahan. Dikejar security itu masuk ke sekolahan naruh barang curiannya. Terus baji, saya manggilnya kalau dia kadang-kadang baji gitu ya. Baji enggak usah nanti bisa biar kami tangani, katanya wakil kepala sekolah itu. Itu Mbak, seminggu itu saya shock saya itu ya? Dohiron batinan. Lemes, saya nggak mau makan nggak apa. Itu kalau bahasa Jawanya ngenes gitu ya. Ngenes. Saya setiap malam itu saya dialog ke Allah. Ya Allah, kula nyolong nopo nggih? Kok anak kula nyolong? Kasih petunjuk ya Allah, saya pernah nyuri apa? Kok sampai anak-anak ini mencuri? Akhirnya seminggu terus kita panggil orang tuanya beserta anak-anak itu, tak tanggap Mbak. Tak tanggap itu apa ya? Saya minta dia bercerita, mendemonstrasikan bagaimana sih ceritanya kamu waktu nyuri. Ya diceritakan. Saya sama nyoba apa? Jaket.
Ya apa caranya? Gini terus barcode-nya saya lepas, terus dimasukkan ke blus, terus datang ke tempat penitipan barang, dimasukkan ke tasnya. Di situ dia ketahuan security. Ada yang pokoknya fashion untuk bergaya. Kacamata bergaya. Ada kicek, kacamata. Gitu. Itu saya pernah mengalami sendiri. Pengalaman asli nih Bunda ya. Pengalaman asli. Akhirnya melalui musyawarah di kriteria yang promotornya itu pecat langsung, tidak boleh sekolah lagi, tapi dia ternyata justru tahu diri, nggak datang sudah waktu diinterogasi itu sudah nggak datang, sudah berhenti ketakutan. Terus ada yang ikutan, ada yang ikut ke mall saja tapi tidak mencuri, ada yang jadi dari sekian anak itu kayaknya yang saya prihatin ngeri itu ya Mbak, justru anak yang bintang kelas itu katut karena pengaruh ya itu tadi fashion itu konsumtif ternyata belakangan sasusnya guru-guru cerita Bu ternyata di kelas itu si yang berhenti itu tadi setiap hari itu memamerkan hasil curiannya. Hebat enggak? Saya aku ingin mendengar aku ingin nyolong shock ini saya. Lah, itu kejadian beberapa tahun yang lalu, Mbak. Jenengan kaget Bu ya waktu itu ya. Saya tidak bisa membayangkan itu. Bunda semalam tidak bisa tidur tadi karena saya shock gitu ya. Shock zahiran batinan. Shock betul saya, Mbak. Terjadi untung, itu Bunda ya. Untung saya punya keponakan wartawan. Ya. Terus pihak mallnya, pihak security itu baik. Jadi bermediasi nggak mau ketemu saya. Ya orang sekitar saya juga kan, Mbak, security-nya. Saya akan buaji gitu, saya akan buaji jangan kawan iki, saya akan buaji gak akan kepala sekolah. Aja mbak ulang ya. Di barang ibaleno gitu-gitu aja diselesaikan seperti itu. Langkah konkretnya akhirnya yang dilakukan bagaimana untuk agar akhirnya tidak terjadi hal seperti itu di lingkup sana Bunda. Yang sebagai contoh saja. Hukuman itu tadi Mbak. Hukumannya itu kan sudah efek jelas. Jerah. Kalau efek jerah. Kalau memang masih bisa dianu ya masih diterima lagi. Tapi waktu itu diskors berapa hari gitu. Tapi yang fatal-fatal langsung hari itu juga tidak bisa masuk sekolah. Kalau kemungkinan hal tersebut terjadi misalkan di suatu daerah tidak di sekitar Bunda misalkan di suatu daerah, kemudian langkah konkret apa yang bisa pemerintah bantu untuk memperkuat kesadaran hukum dalam masyarakat biar anak-anak seperti itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum begitu Bunda. Langkah konkret apa yang dilakukan? Langkah konkretnya ya harus diawali sosialisasi. Sosialisasi juga harus sosialisasi, terus kemudian pemantauan, monitoring betul. Monitoring itu penting. Betul. Monitoring. Jadi siswa-siswa ini ya repot ya keluar dari kelas dia sudah bukan anak kita. Keluar dari sekolahan dia bebas milih lingkungan. Ada lagi Mbak satu lagi yang fatal. Apa Bunda? Saya punya keponakan itu reporter media apa gitu ya waktu itu ya, Sindo kalau nggak salah. Tahu-tahu sore-sore dia telepon, Lekmu nang ndi gitu ya. Makanya kan Lek keponakan. Apa Lekmu cok kaget yo. Aku saiki iki nang Polsek. Ada penangkapan siswa melakukan begal. Siswa melakukan begal malam hari. Ditekoi karo arek-arek karo polisi nih jare sekolah MTS Darun Najah. Jangan shock lagi itu. Itu sebelum kejadian yang berjamaah tadi, Mbak. Double shock jangan. Tapi lek kanca-kanca wis tak omongi ojo ditulis MTS, tulisan SMP swasta. Ditulis salah satu siswa SMP swasta di Banyuwangi. Begal itu sedang pelaksanaan ujian, Mbak. Hari kemarin itu utuh satu kelas itu ya. Utuh. Hari kedua itu memang pagi. Itu kan sore kejadiannya yang saya dikabari. Pagi itu, Saifur Rahman namanya. Saya bilang ke guru-guru, Bu, Saifur Rahman kok nggak ada. Kursinya kok kosong. Nggak tahu, Bu. Tolong ditelusuri ke rumahnya. Bagian BP saya minta. Oke, terjadi seperti itu Bunda ya. Itu berarti kalau misalkan nih biar tidak terjadi anak-anak melakukan hal seperti itu lagi. Kemudian kalau menurut Bunda, bagaimana cara menumbuhkan anak-anak itu
lewat kan sekarang anak sukanya lihatnya handphone, kemudian scroll TikTok, YouTube dan lain-lain. Bisanya kita mengedukasi selain instansi terkait. Kalau saya akan ngaji ngaji Quran. Ngaji Quran. Itu solusi terakhir yang paling ampuh. Biar dari Quran itu kan huruf yang dia keluarkan dari lisannya itu insya Allah kembali menjadi hidayah. Gitu. Susah Mbak, berat sekali kalau kita teori-teori susah. Jadi iya di luar anak-anak Bunda harus ada faktor batin gitu. Lah betul kan? Orang tuanya juga harus berdoa terus. Kasih dia konsumsi yang halal, yang barokah sehingga apa yang dimasukkan pendidikan yang kita masukkan itu mudah diterima, mudah dijalani, mudah dicerna, mudah dilanggar. Gitu ya. Itu kalau dari faktor batin itu pasti ada. Faktor batin itu harus ada. Kalau di Komisi A sendiri, Bunda di DPRD Jawa Timur ini dalam membangun budaya taat hukum ini kira-kira nih perannya itu bagaimana sekarang, Bunda? Kami ini selalu larinya itu harus ada anggaran khusus untuk sosialisasi. Untuk sosialisasi bagaimana masyarakat ini secara utuh menerima informasi tentang hukum. Utamanya hukum yang terjadi di sekelilingnya sehari-hari, itu yang penting. Itu harus peran pemerintah harus benar-benar ya mengalokasikan anggaran yang memenuhi lah. Jangan hanya untuk jembatan digedek-gedek. Mohon maaf ini. Oke. Seperti itu ternyata ya. Berarti ada harapan-harapan tertentu yang ingin Bunda sampaikan. Infrastruktur itu penting. Betul. Tapi membangun jiwa yang ini juga investasi bagi pemerintah. Betul. Sehingga generasi muda yang sekarang ini nanti menjadi pemimpin generasi yang taat hukum. Betul. Ada harapan ke depan untuk masyarakat Jawa Timur, Bunda, terkait dengan pembangunan budaya hukum di tahun 2026? Kita yang paling dekat aja ini kan akhir tahun Bunda, mau 2026. Ketika tidak ada berita kriminal, itu merupakan sukses dari pemerintah mensosialisasikan taat hukum. Tapi selama masih ada peristiwa kriminal di mana yang semakin marak, belum bisa dikatakan sukses pemerintah ini. Iya. Saya juga menunggu nanti ABTV memberitakan kriminal lagi nggak ya? nanti biar kita tahu di Jawa Timur ini terkait pembangunan budaya hukumnya bagaimana. Kemarin kan saya juga diberitahu teman media. Ya. Bu, Ibu dengar enggak ada penggerebekan pesta seks G 18 orang loh Bu, berpasangan Bu. Subhanallah wa bihamdihi. Pelanggaran hukum. Ya kan itu pelanggaran hukum luar biasa, hukum sosial. Betul. Penggerebekan kegiatan seks kaum G 18 pasangan. Jadi uangnya 36. Dihitung kalau 18 pasangan itu 36 kan. Ketika tahu itu ngelus dodo gini Bunda. Ya Allah, ya Rabbi. Seperti itu. Ya. Jadi untuk nanti terakhir saja di Bunda, harapannya kedepannya seperti apa? Harapannya panjenengan untuk bagaimana di Jawa Timur sendiri pembangunan budaya hukumnya lebih ditingkatkan. Kalau memang menurut saya ya Mbak, ya kan belum tentu orang yang khusyuk sholat kemudian tidak melanggar hukum, tapi minimal jadilah masyarakat yang religius. Minimal masyarakat yang religius itu minimal ada pagernya. Ada pagernya. Apalagi pagernya ini berkaitan dengan Tuhan yang memiliki kita, yang menghidupi kita, yang nanti akan mengambil kita kembali. Nah, itu dari religius itu. Saya pikir itu. Harapannya seperti itu, Bunda. Baiklah, terima kasih untuk dialognya hari ini. Saya tuh pengennya mau saya teruskan begitu ya. Tapi pengennya teruskannya nanti di Banyuwangi. Yang senang hati. Ke Banyuwangi, kemudian kita sambil healing, kemudian tahu di sana kita tahu kano. Betul. Saya di Banyuwangi itu sekarang luar biasa juga. Luar biasa. Perkembangan UMKM dan lain-lain, tempat wisata dan lain-lain. Kuliner juga. Ya, yang pasti dengan tema kita hari ini yang luar biasa, Bunda.
Terima kasih untuk informasi dan juga tadi Sama-sama. himbauan-himbauan yang dilakukan, kemudian informasi-informasi yang disampaikan. Semoga dengan hadirnya podcast kita hari ini untuk menyampaikan bagaimana membangun budaya taat hukum sejak dini, ini masyarakat lebih aware. Aware itu peduli begitu dengan lingkungan sekitar, terutama di lingkup keluarga terlebih dahulu dengan anak-anak kita. Nggak usah ngurusi anak wong dulu, tapi anak kita dulu kalau diurusi semuanya gitu ya. ngurusi anaknya sendiri-sendiri kan Nanti, aman. Iya, kalau beres nanti lingkungan aman, daerah aman, Iya, provinsi aman, semuanya aman. Seperti itu Bunda ya. Iya. Oke. Baiklah, untuk podcast kita hari ini terkait dengan membangun budaya taat hukum sejak dini harus saya akhiri dulu. Bagaimana membangun budaya taat hukum sejak dini bukan hanya tugas aparat penegak hukum, bukan hanya tanggung jawabnya seluruh elemen masyarakat juga, tapi juga bantuan dari DPRD juga untuk menjembatani bagaimana pemerintah nanti bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih paham terkait hukum sejak dini begitu Bunda ya. Melek hukum. Jadi dasar-dasar hukum semuanya tahu begitu ya, agar tercipta Jawa Timur yang aman dan berkeadilan di tahun 2026. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih sudah hadir Bunda. Terima kasih untuk ABTV yang telah memberi kesempatan saya untuk silaturahim dan bercengkerama. Kita sambung nanti di Banyuwangi Bunda. Insya Allah. Bunda Dr. Anda Haji Makmulah Hanum MPDI dari Dapil 4 Banyuwangi Situbondo Bondowoso dari fraksi PKB yang sudah berdialog bersama saya di podcast ABTV. Terima kasih, saya Risa Ismail pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.